demo supir. Jadi supir kesalahan kemarin kan dituduh warga. Jadi supir sekarang demo. Jadi mobil dipalangin Pak di wilayah perbatasan antara Parung Panjang Legong. Jembatan, pas jembatan. Jadi kemudian warga karena kesal lagi digeruduk lagi sama warga. Supir diusir disuruh berjalan Pak, biar semuanya lancar. Jalur lintas Pak, jalur jadi kena. Demo supir. Jadi supir kesalahan kemarin kan dituduh warga. Jadi supir sekarang demo. Jadi mobil dipalangin Pak di wilayah perbatasan antara Parung Panjang Legong. Jembatan, pas jembatan. Jadi kemudian warga karena kesal lagi digeruduk lagi sama warga. Supir diusir disuruh berjalan Pak, biar semuanya lancar. Jalur lintas Pak, jalur jadi kena. Tadinya memang warga kesel. Tiap hari melintas kan udah tahu jam tayangnya dari jam 10 sampai jam 5. Ini lintasnya siang juga melintas. Jadi tadi ini sopir demo. Itu tapi semuanya demo. Mobil dipalang-palangin biar macet total. Nah kemudian warga kesel, warga nggak geruduk lagi ke wilayah perbatasan lagi di situ. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada korban jiwa. Pak, harapannya kesalahan warga aja, jadi warga ngepung supir supaya berjalan lancar lagi. Pak, apa Pak harapan warga apa nih terkait kedua wilayah ini? Kenapa Pak? Harapan warga apa Pak? Harapan warga, adapun peraturan mulai dipakai yang penting lancar Pak. Ada Pergub, mangga mau dipakai sama supir mangga, kalau udah dipakai juga. Yang penting jalan lancar Pak, itu solusinya. Tidak ada kemacetan. Ada Pergub juga kalau ada macet untuk apa gitu. Menurut informasi kawan-kawan, saya hanya dapat informasi ya, memang iya sepertinya seperti itu mungkin. Alasannya karena apa? Ya alasannya mungkin mereka menuntut sudah pengen lewat gitu. Karena mereka juga supir-supir yang mobil tambang ini kan ada yang sudah 2 hari 2 malam, ada yang udah 3 hari 3 malam mungkin ya alangkah baiknya mungkin dari masing-masing pemerintahan terutama Kabupaten Bogor dalam hal ini Parung Panjang ya berkoordinasi lebih baik dengan Kabupaten Tangerang untuk mencari solusi yang terbaik agar ya para supir mungkin bisa narik dengan aman. Bagaimana
dari jalurnya, bagaimana waktunya, kapan itu diperbolehkan, kapan itu dilarang. Mungkin perlu alat koordinasi antara pihak Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang. Halo Sobat Keadaan Tribuners, kembali lagi dengan saya Nur Mahadi dalam program Saksi Kata. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ahmad Ghazali selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Transporter Tangerang Bogor atau ATTB. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ya, setelah banyak permasalahan nih, waduh, kayaknya terutama ini lagi disorot nih Pak, di Betul. Bogor maupun di Tangerang. Bahkan, Terakhir tuh hari Jumat sore ada sedikit gesekan nih dengan warga. Ada yang bilang memang gesekan itu terjadi karena supir memblokir jalan. Nah mungkin dari ATTB sendiri ada klarifikasi Pak atau ada penjelasan tersendiri soal itu? ya, baik ya, terima kasih Mas. Jadi perkenalkan izin, nama saya Ahmad Ghazali, saya Sekretaris Jenderal Asosiasi Transporter Tangerang Bogor. Wilayah hukum kerja kami sementara ini baru Tangerang dan Kabupaten Bogor. Jadi terkait kejadian pada hari Kamis ya, malam Jumat ya, tepatnya di pertigaan LG, Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, bahwa sebenarnya ya para supir itu mendatangi posko di Kabupaten Tangerang dalam rangka ingin bertanya, mencari solusi karena kondisi pada waktu itu angkutan tambah yang tidak isian sudah terjadi penumpukan dan menyebabkan kemacetan, maka para supir berbondong-bondong datanglah ke kantor di Kabupaten Tangerang yang ada di pertigaan LG, menanyakan bagaimana ini solusinya. Sementara kan ada peraturan Bupati Kota Tangerang nomor 12 tahun 2022 ya, kan gitu. Nah, setelah datang ngobrol sama petugas di Sub, ya sekaligus mereka ingin bertemu dengan keterwakilan tokoh masyarakat setempat, gitu. Ingin ingin silaturahmi dan bermusyawarah gitu. Ini bagaimana baiknya ini sudah darurat, apakah yang kosongan mau dibuka, apakah mau ditutup? Karena kalau ditutup terus ini akan terjadi penumpukan kendaraan yang sangat panjang, bahkan bisa terjadi sampai ke Kecamatan Lego gitu. Makanya perlu itu. Nah, tiba-tiba ada sekelompok orang entah datang dari mana, datang menghampiri para supir, terjadilah cekcok adu omong yang salah paham mungkin. Nah, kelompok tersebut sempat nih cekcok dengan para supir yang masih ada di kendaraan gitu. Terjadilah pengerusakan. Ada 2 angkutan tambang Sumbu 3 ya, atau truk tronton yang rusak sama 1 unit poldiesel yang rusak, kacanya pecah gitu. Artinya memang kondisi saat itu memang sedang macet Pak. Sedang macet. Kemudian supir turun dari kendaraan masing-masing, ingin bertanya ke kantor Disub, ke pos penjagaan Disub. Bukan serta-merta ingin memblokir ya? Bukan mau sengaja memblokir. Adapun ada video katanya angkutan yang kosongan ambil kanan misalkan gitu ya. Karena memang sudah macet, jadi mobil yang dari belakang ingin segera maju ke depan.
Oke. Gitu, bukan berarti mau pemblokiran, bukan. Bukan Karena berarti diblokir bukan kiri kanan, bukan. kesengajaan gitu, tidak ada kesengajaan di situ. Mhm. Karena kalau kesengajaan yang rugi supir-supir juga, yang bikin macet supir-supir juga nantinya. Pasti akan kena teguran oleh rekan-rekan supir yang lain. Siap, Gitu. Nah, Pak, ini ada 2 kendaraan yang Ya. dirusak. 3 3 ya. kendaraan. Ini akan dibawa ke jalur hukum atau bagaimana? Nah, para pemilik armada kan sempat berkoordinasi dengan asosiasi. Mas Sekjen ini bagaimana? Apakah mau upaya hukum? Terus upaya hukum berarti kan kita serahkan proses hukum ke pihak kepolisian setempat. ATTB menyarankan kepada pemilik angkutan tambang ya yang korban pengerusakan oleh oknum sebutnya ya, bukan oleh warga Tangerang ya, oleh oknum, sekali lagi oleh oknum, karena kami juga nggak tahu itu datang dari mana, orang mana gitu. Lebih baik tidak usah upaya hukum. Karena apa? Kalau kita upaya hukum pasti akan menimbulkan masalah baru. Siap. Karena kondisi saat ini permasalahan sudah cukup banyak yang dialami oleh para pengusaha angkutan, para supir, para kendek ya gitu. Jadi kita jangan dulu menambah masalah dan kita harus menahan diri untuk tidak terpancing gitu. Tapi tidak ada korban yang luka tuh. Tidak ada. Kalau korban tidak ada, kalau kerusakan ada. Pak, ini kan permasalahan soal truk tambang ini terjadi menahun, Pak. Ya kan, dari 2018 kemudian 2022 begitu. Nah, ada juga perbedaan perbu, Pak, dari Bogor dan juga dari Tangerang begitu. Ini Baik. bagaimana tanggapannya kalau dari asosiasi? Jadi pertama ya, produk hukum yang keluar itu bersumber dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2018. Produk hukumnya Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2018 tentang pengaturan jam operasional angkutan barang. Tidak ada tuh khusus tambang. Tidak ada kata-kata khusus tambang. Pengaturan jam operasional angkutan barang. Setelah itu direvisi menjadi Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 tahun 2019. Gitu. Pengaturan jam operasional barang khusus tambang di ruas jalan wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, setelah itu ada perubahan lagi, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 tahun 2022 tentang pengaturan jam operasi angkutan tambang di wilayah Kabupaten Tangerang, yang mana bunyinya perub yang terbaru itu angkutan tambang barang khusus tambang ya, sumbu 2, sumbu 3 ya, terutama sumbu 3 nih, sumbu 3 sorry ya, pengaturan jam operasional angkutan barang khusus tambang untuk sumbu 3 dilarang melintas di wilayah Tangerang kecuali pada pukul 22.00 sampai 04.00. Nah, untuk sumbu 2 itu boleh melintas. Boleh ya. Sumbu 2 boleh melintas, mau yang isian maupun yang kosongan. Gitu. Di luar jam tadi itu. Di luar jam operasional. Angkutan khusus tambang yang sumbu 3. Gitu. Bebas artinya gitu. Nah, untuk di Kabupaten Bogor sendiri kan ini ada di Perbu 56 tahun 2023. Bogor, Peraturan Bupati yang terbaru nomor 56 tahun 2023 tentang pengaturan jam operasional di ruas wilayah Kabupaten Bogor. Nah, di mana di situ tidak ada spesifikasi sumbu 2 atau sumbu 3. Di situ jelas ada berlaku untuk angkutan tambang. Seluruh angkutan tambang ya. Mau yang bermuatan, mau yang isian itu boleh melintas pada pukul 10 malam sampai jam 05.00. Di situ ada perbedaan antara Perbu Tangerang dan Perbu Bogor. Nah, makanya kami dari Asosiasi Transporter ya meminta pada pemerintah, baik pemerintah Bogor maupun Tangerang harus segera duduk bersama untuk mensinkronisasikan aturan tersebut gitu. Apalagi kan saat ini Kabupaten Bogor sedang ada rekonstruksi pembangunan jalan di Parung Panjang. Panjangnya lumayan lagi, 5,6 km. Ya. Jadi itu memakan waktu kurang lebih 6 bulan sampai 5 bulan. Oke. Nah, Pak, ada kesepakatan nota kesepakatan baru, Pak, soal pengaturan jam, pelonggaran maksudnya,
terkait truk tambang nih. Nah, untuk wilayah Bogor ya ada kesepakatan baru ya antara masyarakat, antara pemerintah dengan para angkutan tambang. Yang mana bunyi kesepakatan tersebut ya untuk angkutan tambang yang tidak bermuatan boleh melintas di pagi hari pada pukul 09.00 sampai pukul 11.00. Setelah itu stop, ditutup sampai jam 1 siang. Setelah jam 1 siang dibuka lagi. Yang kosongan boleh lewat. Dari jam 1 siang sampai jam 16.00. Artinya jam 4 sore. 4 sore. Setelah itu ditutup lagi sampai jam 20.00. Setelah jam 20.00 dibuka lagi. Jam 10 itu. Jam 20.00, jam 8 malam berarti kan. Ini yang kosongan ya, yang kosongan. Nanti ditutup lagi jam 05.00. Oke. Itu yang kosongan. Kalau yang isian itu tetap boleh melintas pukul 10 malam sampai jam 05.00. Ini kesepakatan ini karena memang melihat adanya perbaikan jalan itu, Pak. Ya? Betul, karena memang ada rekonstruksi perbaikan jalan, makanya dibuatkan surat kesepakatan itu dengan alasan bahwa apabila kosongan tidak diberikan lewat pada pagi hari, pada jam-jam tertentu ya, nah, misalkan kosongan jam 10 malam dibuka, isian jam 10 malam, yang ada stuck. Karena sedang ada proses pembangunan jalan. Secara teknisnya, pembangunan jalan kan sebelah-sebelah. Otomatis yang isian juga kan bergantian. Yang kosongan juga yang ada nanti terjadi penumpukan, kemacetan yang sangat parah. Makanya disitulah timbul ada surat kesepakatan bersama dengan pemerintah, masyarakat, dan asosiasi transportasi untuk mengurai kemacetan atau untuk mengurangi angka kemacetan. Nah, Pak. Tujuannya itu. Yang jadi permasalahan di sini adalah ketika surat kesepakatan itu tidak disosialisasikan dengan tidak dikoordinasikan dengan Pemkab Tangerang, Pak. Nah, ini bagaimana pandangannya nih dari asosiasi? Itu sangat disayangkan ya. Seharusnya ya pemerintah Kabupaten Bogor juga sebelum mau melakukan perbaikan jalan seharusnya sudah ada nih pemberitahuan ke pemerintah Kabupaten Tangerang, kan tetanggaan nih, ya kan? Kadishub dengan Kadishub, Bupati dengan Bupati duduk bareng bahwa Kabupaten Bogor akan ada pembangunan jalan nih dengan panjang sekian kilo, menghabiskan anggaran sekian puluh miliar, kan gitu. Tentu akan berdampak ke wilayah Tangerang, khususnya di sepanjang jalan Malananga sampai Legok, Karawaci dan sekitarnya. Ini akan mengganggu aktivitas nih. Di situ nanti ketemu nih solusi-solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Seharusnya begitu. Ibarat kita mau ada acara lah, kalau ada acara kan kita harus ada konfirmasi ke tetangga. Ya, kan minta izin dulu. Begitu. Karena pasti akan terdampak. Dan pintu masuknya itu kan keluar masuk angkutan tambang hanya di situ. Hanya di perbatasan, di jembatan 2 itu. Ya, pas turunan. Itu perbatasan antara wilayah Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Oke. Nah, Pak, setelah buntut dari adanya gesekan malam Jumat itu, Pak. Besoknya kan beberapa pihak ini bertemu, termasuk dua Pemda antara Bogor dan Tangerang dan juga asosiasi. Nah, apa yang dibahas di sana dan apa yang disarankan dari asosiasi, Pak? Nah, betul. Pada esok harinya, hari Jumat, saya juga diundang secara resmi ya di Pemda Bogor, di Pendopo, Bupati Bogor ya. Untuk pemerintah Bogor itu lengkap semuanya yang hadir, dari mulai Bupati, Wakil Bupati, Kadishub, ya, terus Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, ya, bahkan Kejari hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, anggota Dewan Komisi 1, 2, 3 juga hadir, semuanya lengkap. Nah, untuk wilayah Tangerang yang hadir itu hanya Sekda, lalu Kadishub, ya, lalu Ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang, dan anggota Dewan dari Komisi 1, fraksi Golkar dan Gerindra. Karena yang punya otoritas tidak bisa hadir, ya, mungkin ada agenda lain ya.
Jadi belum ada keputusan secara tertulis, ya, secara tertulis dari pihak pemerintah Kabupaten Tangerang. Adapun usulan-usulan dari Bupati Bogor itu sudah tersampaikan ke Sekda Kabupaten Tangerang dan Kadisub Tangerang gitu untuk disampaikan ke bupatinya gitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah hari Minggu ya mau ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Tangerang untuk menyelesaikan permasalahan lintas dari Forum Panjang ke Legok. Termasuk kelonggaran yang tadi diajukan juga di forum kemarin. Betul. Bukan hanya kelonggaran yang kosongan aja ya. Tetapi Bupati Bogor juga menjelaskan bahwa pemerintah Bogor akan segera membangun jalur khusus tambang. Oke. Dengan panjang kurang lebih 12,7 kilo. Gitu. Di tahun 2026 ini mulai eksekusi lahan, 2027 mulai bisa dipakai. Oke. Artinya pembangunan selama 1 tahun nih. Nah, itu mekanismenya bagaimana, rutenya dari mana ke mana? Nah, setelah saya lihat ya paparan disampaikan oleh Pak Bupati ya bahwa pintu masuk angkutan tambang dimulai dari Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg ya, sampai ke Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, lalu ke Desa Sukasari, masuk ke Gunung Sindur ya. Nanti ketemunya dengan tol Yasmin itu nanti. Menunggu proses pembangunan tol lah intinya gitu. Nanti ada ring road di situ. Dan kami asosiasi sangat mendukung gitu. Ya alhamdulillah kalau memang ada pembangunan jalan khusus tambang ya itu sangat membantu kami gitu. Dan kami juga kalau memang udah ada jalan tambang, pihak transporter para truk-truk ini akan ke jalan khusus tambang, nggak mungkin melalui Legok Parung Panjang gitu. Artinya jalan itu sudah nggak akan dilalui karena bagi kami kalau ada jalan yang strategis pasti kami milih yang strategis gitu, tanpa ada kemacetan, tanpa resiko kendaraan kecil gitu. Karena jalan khusus angkutan tambang ya pasti kan mobilnya angkutan tambang gitu. Siap. Bang, kita kan tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Nah, di Bogor sendiri kan memang kebanyakan berpenghasilan sebagai sopir truk tambang dan rata-rata memang bekerja di tambang. Nah, untuk kondisi sendiri, Bang, ini masyarakat di Bogor sendiri bekerja sebagai tambang dan supir bagaimana nih, Bang? Ya. Jadi ada 3 kecamatan di Kabupaten Bogor ya, pusat pertambangan. Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Rumpin, dan Kecamatan Parung Panjang juga ada. Kan gitu. Tapi yang lebih besar itu di Kecamatan Cigudeg dengan Rumpin. Itu kuari penghasil batu andesit. Oke. Dan kehadiran perusahaan tambang di wilayah tersebut itu sangat membantu perekonomian masyarakat. Karena jujur masyarakat di kita ini banyak keterbatasan, baik keahlian maupun pendidikan. Ya, makanya adanya perusahaan tambang tersebut dapat menyerap tenaga kerja, gitu, tanpa dilihat pendidikan. Yang penting warganya mau kerja, mau berubah, mau dididik gitu untuk jadi orang yang punya keahlian gitu. Dan alhamdulillah ada berapa perusahaan, ada sekitar 40 perusahaan tambang dan bisa menyerap satu tambang aja 500 orang, ada yang 1000 orang. Bayangkan. Kan gitu. 1000 orang berarti kan satu kepala keluarga punya istri, punya anak. Berapa ratus ribu itu kalau dihitung-hitung. Kehadiran tambang ini memang kalau dari sisi ekonominya sangat membantu masyarakat setempat. Kan gitu. Belum angkutan tambangnya. Angkutan tambang ini yang masuk ke wilayah Bogor kurang lebih 6.000 unit. 6.000 unit dikali supir 1, kendek 1. Berarti kan 12.000. 6.000 dikali 2, 12.000. Supir punya istri, ya punya anak, ya yang anaknya 1, 2 atau 3 tinggal dikali aja. Gitu. Jadi itu kalau dilihat dari sisi ekonominya ya sangat membantu masyarakat kan gitu. Terus kalau dari sisi lihat pembangunan misalkan, justru kehadiran angkutan barang khusus tambang ini ya sangat berpengaruh karena posisinya strategis. Mereka mendorong ya pembangunan dari mulai daerah sampai ke nasional. Gitu. Contoh misalkan di Provinsi Banten.
ada proyek strategis nasional, entah itu bandara, entah itu pantai Indah Kapuk, ya kan. Mayoritas material bersumber dari Kecamatan Cigudeg dan Rumpin, bukan dari Cilegon. Pemasoknya kebanyakan dari sini. Dari Pak? sini, gitu. Dan plat kendaraan juga boleh dicek, gitu. Plat B-nya B Tangerang. Dan perusahaan pemilik truk kebanyakan itu di Tangerang yang berbentuk PT atau perusahaan ya. Di Bogor ada pemilik armada, cuma dikatakan kecil. Paling banyak memiliki 10, 12. Tapi kalau untuk ratusan yang berbentuk perusahaan itu berada di Legok, contoh PT MKS. Itu kantornya juga di Legok. Gitu. Lalu PT Alia juga di Jaha. Banyak. Gitu. Jadi kalau lihat dari sisi lain ya kita kupas habis. Gitu. Dan pendapatan pajak daerah ke Kabupaten Tangerang juga besar dari pajak kendaraan angkutan tambang. Oke. Gitu. Bang, tadi soal roda ekonomi masyarakat. Nah, sekarang saya tanyakan soal resiko pekerjaan sebagai seorang supir, Bang. Bisa disampaikan nggak, Bang? Ini kalau membawa tambang, ini dibayar per apa atau per rit dan bayarannya berapa sih, Bang? Baik. Kalau untuk supir ya, kalau membawa angkutan truk angkutan khusus tambang ya, dari gunung sampai ke proyek misalnya, itu ditentukan dengan jarak tempuh. Kalau jarak tempuhnya semakin jauh, tentu ongkos kuligenonya semakin mahal, kan gitu. Kalau jarak tempuhnya dekat, ya ongkos kuligenonya semakin murah. Gitu. Contoh lah data pembandingnya, misalkan dari Cigudeg ya, dari pusat tambang dari Kuari, bawa batu split misalkan dibawa ke Pik misalkan, itu ongkosnya 2.300.000. Ya. 2.300.000 itu dibagi dua biasanya. Supir separuh, yang punya mobil separuh. Supir kebagian misalkan 1.100.000 misalkan. Itu resikonya buat solar, Ya. buat bayar tol, ya, buat pulang ke rumah. Buat makan di jalan buat belum? makan di jalan, iya. Buat beli solar, ya buat menggaji kendek. Kan kendek perlu digaji ya. Yang menggaji ini supir, Bang? Supir. Oke. Gitu. Artinya bersihnya untuk bawa ke rumah kira-kira berapa tuh, Bang? Ya. Kalau untuk bersihnya tergantung supirnya sih ya. Iya. Kalau supirnya boros ya, misalkan nakal ya nggak bisa bawa pulang ke rumah kan gitu. Tapi kalau supirnya prihatin karena ingat bertanggung jawab sama keluarga, kebawa lah bangsa 200.000, 300.000 ke rumah itu. Dalam sehari dalam atau sehari, dalam sehari. Nah, untuk kondisi saat ini, bayangin macet, satu rit 3 hari 3 malam, bayang. Satu rit 3 hari 3 malam, dia punya uang cuma 300.000. Nah, pernah coba disaksikan oleh teman-teman ya ke lapangan, banyak supir ya pada nunggu istrinya datang untuk menunggu nasi. Dibawain nasi dari rumah oleh istrinya. Iya. Ke suaminya yang supir ini gitu. Supaya ngirit. Karena kondisi macet, kalau jajan di warung sekali jajan kan berapa? 15.000 atau 20.000 kan zaman sekarang. Belum rokok, belum ngopi kan. Gitu. Makanya istrinya datang bawa rantang. Bawa timbal gitu. Iya. Kasihlah ke suaminya biar nggak jajan di warung, ngirit gitu. Karena kondisi sedang begini. Kadang ada yang laporan ke saya sampai anaknya putus sekolah. Gara-gara ini masalah ini, macet. Gitu. Mau sekolah, nggak sekolah karena nggak ada uang buat jajan sekolah. Ada. Artinya memang prihatin. Prihatin. Gitu. Dan saya harap ke pemerintah lah segera gitu kan, carikan solusi yang terbaik. Solusi jangka panjang nggak ada lagi itu. Jalan khusus angkutan tambang. Mudah-mudahan Pak Bupati Bogor, Pak Rudi Suspanto beserta jajarannya ya bisa secepatnya membangun jalan khusus tambang agar masyarakat juga nyaman, tenang, ya, pemerintah happy, masyarakat juga happy, dan itu para supir juga masyarakat happy, ya, gitu. Jadi tenang semuanya. Siap. Ini hari Minggu kan bakal bertemu lagi, Bang, Ya. dengan Bupati dan ACC juga diundang pastinya kan. Insya Allah. Ada harapan baru, Bang, atau keinginan baru nantinya akan diajukan juga di sana? Ya. Selain tadi jalan khusus tambang itu. Pasti
Pasti. Satu ya, kami meminta ke pemerintah Kabupaten Tangerang ya. Dari tahun 2018 ya, semenjak mereka mengeluarkan produk hukumnya sampai saat ini pemerintah Tangerang belum menyiapkan kantong parkir untuk kendaraan tambang yang kosong. Belum ada. Di Kabupaten Tangerang. Tangerang belum ada. Saya berkali-kali rapat dengan Pak Jaki pada waktu itu ya. Saya minta, kalau Bapak mau mengeluarkan produk hukum, silakan. Karena saya yakin Bapak melakukan produk hukum juga untuk kepentingan masyarakat. Tetapi lihat, supir juga masyarakat Bapak. Banyak para supir warga Tangerang. Pul-pul mobil ada di Tangerang. Batching plant ada di Tangerang. Showroom truk ada di Tangerang. Proyek-proyek besar ada di Tangerang. Tapi harus didukung dengan fasilitas yang mendukung. Salah satunya kantong parkir. Setelah ada kantong parkir, buatkan sarananya. Kayak sarana MCK air bersihnya, sarana ibadahnya, sarana buat istirahatnya supir-supir. Tapi sampai tahun ini pemerintah Tangerang hanya omong doang, janji doang, gitu. Makanya saya mau menagih janjinya nih. Tapi kemarin saya rapat dengan Pak Sekda Kabupaten Tangerang, rencananya katanya akan ada di beberapa titik, ada 3 titik katanya di Legok katanya gitu. Yang mudah-mudahan pemerintah Tangerang segeralah menyiapkan kantong parkir buat yang kosongan. Setelah ada kantong parkir dibuatkan juga fasilitas buat supir, karena supir juga manusia. Perlu dia mandi, perlu dia sembahyang, perlu dia istirahat. Bayangin kalau nggak ada supir, bahan baku materialnya nggak bakal nyampe ke Tangerang, gitu. Bang, terakhir closing statement Bang untuk masyarakat yang memang baru mengetahui hal ini. Iya. Dan mungkin memang banyak juga kan statement-statement negatif dari luar sana, gitu. Supaya memang masyarakat juga paham terkait masalah ini. Siap. Silakan. Baik, kepada seluruh masyarakat, saya meminta, berharap, yuk kita bersama-sama, jangan saling menyalahkan. Kita saatnya bukan saling menyalahkan, kita saatnya untuk melakukan komunikasi yang baik. Kita cari solusi penyelesaian yang sebaik-baiknya. Besar harapan kami juga kalau ada jalan khusus tambang, kami akan melalui jalan khusus tambang, tidak akan melalui jalan raya Parupanya atau Legok. Jadi yuk, mari sama-sama mendukung program-program Pak Bupati Bogor, yaitu Pak Rudi Krismanto dan Pak Jaro Ade, selaku Wakil Bupati, beserta jajarannya, kita dukung, kita kawal, agar pembangunan jalan khusus tambang ini segera terrealisasi. Ya. Bagi rekan-rekan yang mau sharing, ya, yang mau diskusi sama saya, kami asosiasi selalu terbuka. Kami akan berbagi pengalaman, kami akan berbagi pengetahuan, agar rekan-rekan yang luar sana bisa paham dan ngerti posisi kami selaku perwakilan dari para supir dan kondektur. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Bang, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Semoga Abang sehat selalu. Amin. Ya dan Rabbal. asosiasi selalu jaya. Amin. Supir-supir sehat selalu. Amin. Terima Dan kasih. permasalahan ini bisa cepat selesai, Bang. Amin. Mudah-mudahan. Ya Rabbal Alamin. Siap. Oke, Tribuners dan Sobat WK, demikian saksi kata kami kali ini. Nantikan terus program saksi kata lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.